Kita bertemu lagi guys. So kali ini saya mau bercerita mengenai 10 pahlawan dusun yang beberapa daripadanya mungkin tidak kita kenali. Singkat mengenai sejarah penentangan mereka. Yang pertama, Aki Bouwang, Huguonsio pertama yang menyatukan beberapa suku Dusunik untuk melawan Brunei. Dia mengalahkan Brunei dalam perang kulintangan di Donggongon. Dia juga berjasa menyelamatkan kaum Dusunik di Kimanis dari serangan kaum Kwijau Keningau. Juga melindungi kaum Tanggara dari serangan musuh ketat mereka, kaum Liwan dari Tembunan. Motif penentangannya adalah membela kaum Dusunik yang tertindas di bawah sistem Buis dan ancaman headhunters. Ada juga motif superiority kesukuan. Yang kedua, Aki Sagunting. Aki Sagunting pejuang gerila yang menentang British. Operasi penentangannya adalah sekitar Kota Marudu, Ranau, dan Kota Bulud. Motif penentangannya adalah pembelaan ke atas martabat dan keluhuran adat istiadat kaum dusun. Yang ketiga, Monsopiad. Monsopiad penguasa Kuai Kandazon, tapi terkenal sebagai pelindung putatan penampang sebab yang hanya dia satu-satunya headhunters yang paling sukses dalam menentang Lanun secara solo. Hingga tidak ada lagi Lanun yang berani naik ke darat untuk merompak. Motif operasinya adalah melindungi kaum Dusunik dan mengusir musuh di kawasan penampang putatan, yaitu musuh Lanun. Kemudian motifnya mula berubah kepada superiority pribadi. Yang nomor 4, ini kisah mengenai Aki Tumunda. Aki Tumunda seorang pedagang sekaligus pahlawan, sama seperti Aki Monsopiad. Dia juga bertempur solo melawan Lanun yang ada di Teluk Merudu. Dia juga bertempur melawan Lanun Balangginggi ketika berlayar ke Brunei untuk berdagang. Aki Tumunda menolak menjadi hulu balang Brunei ketika ditawarkan oleh para pedagang dan pembesar Brunei. Tapi Aki Badur adiknya yang juga pahlawan membantai Lanun di Teluk Merudu dan di laut. Diambil menjadi hulu balang Brunei dan menetap di Brunei. Dia tidak memiliki motif kepenentangan karena dia merupakan seorang pedagang. Namun ketika bertemu dengan para Lanun dan diancam, Aki Tumunda akan menyerang balas tanpa ampun. Nomor 5, Aki Kandurong. Dalam catatan British, dia merupakan perompak dan headhunters di kawasan Papar sampai ke Penampang. Tapi sebenarnya dia adalah pahlawan pelindung kaum Tagahas yang ketika itu bermusuhan dengan kaum Liwan. Perang Tagahas Liwan terjadi di Pogunan pada tahun 1884. Maka Aki Kandurong menjadi seorang headhunters melalui perang yang dia ikuti. Dia dan pengikutnya menentang British pada tahun 1885 sampai tahun 1888. Dan Aki Kandurong bermarkas di kaki pergunungan Kroke di Papar. Motif operasi lebih ke superiority suku, kelompok dan pribadi serta melindungi kaumnya dari serangan musuh dari kaum Liwan dan Tuhawun. Yang keenam, Aki Gunsanad. Pemimpin yang berkuasa di kawasan pendalaman pada zaman British, menjadi juru kunci dalam menamatkan penentangan Mat Saleh, penentangan Dusun Kwijau dan Ontoros Antanom. Motifnya lebih ke mengajak penduduk pedalaman untuk bekerja sama dengan British dan mempelajari peradaban mereka untuk memperbaiki nasib nusa dan bangsa. Dia boleh dijuluk bapa pemodenan pedalaman. Yang nomor 6, Aki Kolobon. Aki Kolobon penjaga laut Bandau dan melindungi kaum Rungus dan
Tombonuo di utara Sabah dari Sarip Osman dan pasukannya yang sering memeras penduduk tempatan. Penentangan ke atas Sarip Osman oleh Aki Kolombon karena Sarip Osman dan orang-orangnya pernah membunuh orang Rungus di Laut Bandau. Motif penentangannya adalah untuk melindungi kaumnya. Yang nomor 7, Aki Langkap, orang kanan Mat Saleh dari kaum Tagahas, bertanggung jawab memimpin pasukan Mat Saleh yang terdiri dari kaum Dusun dan Iranun menyerang Putatan dan Papar. Dia memimpin penyerangan Mengkabong melalui markas mereka di Putatan. Pada 15 Desember 1899, setelah kematian Mat Saleh pada tahun 1900, dia dan beberapa pengikut Mat Saleh lainnya melancarkan perang gerila. Aki Langkap kemudian terbunuh dalam suatu pertempuran dengan British di kota Belud pada tahun 1903. Motif penentangan adalah untuk mengusir British dari North Borneo. North Borneo ini adalah State of North Borneo, nama Sabah dahulu. Dan masa ini Sabah menggunakan duit dolar. Oke, yang nombor 8, Mat Sator. Beberapa catatan yang tidak tepat mengatakan dia ini berbangsa Bajau, tapi sebenarnya Mat Sator berbangsa Dusun Liwan dari Ranau. Dia merupakan penjaga kubu di Kapayan Lama dan Tobo. Ketika Mat Sator ditawan pada 21 Januari 1900, dia dapat melarikan diri melalui jalan di tebing sungai Sunsuron. Dalam meneruskan perang menentang British, Mat Sator telah mengumpulkan pasukan yang terdiri dari orang Dusun, Bajau, dan Iranun seramai 400 orang untuk menyerang Kudat. Karena masa itu Kudat adalah pusat British untuk tentera dia. Mat Sator, Mat Daud, dan Kemunta menyerang Bandar Kudat pada 28 April 1900. Dalam serangan ini, Mat Sator dan Mat Daud terbunuh, sementara Kamunta terselamat. Kamunta dan Aki Langkap meneruskan perang gerila sampai tahun 1903. Motif penentangan mereka adalah mengusir British dari North Borneo. Yang nomor 9, Aki Rumantai. Aki Rumantai berbangsa Dusun Tagahas dari Kituntul. Dia bertanggung jawab mendampingi Mat Saleh dalam pertempuran di Tibabar. Dia juga bertanggung jawab menjaga kota Tibabar ketika Mat Saleh keluar kota. Ketika kota Tibabar ditakluk, Aki Rumantai dan rekan seperjuangannya menyerah diri. Ketika Mat Saleh terbunuh dalam serangan hari keempat pengepungan kota Tibabar. Dari data sejarah, kemungkinan Aki Rumantai diberi pengampunan dari British karena pada tahun 1915 dia terlibat juga dalam perang rundum menentang kaum Murut. Motif penentangan adalah untuk mengusir British dari North Borneo. Pejuang yang ke-10, Aki Bungkar, tokoh pemimpin Dusun Liwan dan Bundu sewaktu zaman headhunting di Tambunan dan pada zaman dahulu. Bertanggung jawab melindungi kaum Liwan dan Bundu serta memimpin serangan balas ke atas kaum Tagahas. Dia salah satu headhunters Tambunan yang digaruni dengan kemampuan bertempur yang ditakuti. Karena menurut legenda, dia pernah mempelajari ilmu mempertahankan diri selama 3 tahun di sebuah perkampungan dusun di Kota Belud yang bernama Kampung Sayap. Dia memimpin kaum Liwan dan Bundu di utara daerah Tambunan berperang dengan kaum Tagahas. Sampailah di perdamaian antara kedua kubu yang bermusuhan pada tahun 1883. Motif penentangan adalah untuk melindungi kaumnya daripada musuh. So, demikianlah cerita 10 pejuang dusun. Selain daripada mereka ini, ada ramai lagi pejuang-pejuang dusun, pahlawan dusun yang handal-handal, yang tidak termasuk dalam senarai 10 pahlawan dusun ini. Karena pada masa ini, Sabah masih dipanggil
State of North Borneo, sebuah negara. Dia belum lagi dijadikan sebuah negeri. Dan selepas itu tahun 31 Ogos 1963 baru Sabah merdeka daripada jajahan British. So, pejuang-pejuang dusun ini dan beberapa pejuang yang lain untuk mempertahankan suku kaum, mempertahankan state North Borneo memang sangat berpengaruh pada masa dahulu dan juga digeruni oleh mata-mata British, yaitu dulu polis British dipanggil mata matang.